Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan isi kitab Nashihul Ibad, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Apa sajakah nasihat-nasihat berharga yang terkandung di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Nashihul Ibad adalah salah satu kitab klasik dalam literatur Islam, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Indonesia pada abad ke-19. Kitab ini terkenal sebagai salah satu karya penting dalam bidang tasawuf dan etika Islam. Nashihul Ibad berisi nasihat-nasihat dan panduan praktis tentang kehidupan spiritual, moralitas, dan etika bagi umat Islam. Isi kitab ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, etika sosial, hingga perilaku dalam beribadah. Salah satu fokus utama kitab ini adalah penekanan pada pentingnya berakhlak mulia, dan menjalani kehidupan yang bermartabat sesuai dengan ajaran Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, tolong-menolong, dan kasih sayang sebagai pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Nashihul Ibad juga membahas masalah-masalah etika, dan perilaku yang sering dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi cobaan, mengendalikan emosi, dan mengatasi godaan dalam menjalani kehidupan spiritual. Untuk memahaminya lebih dalam, berikut ini akan kami bacakan isi terjemahan dari kitab Nashihul Ibad, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu sifat yang paling luhur. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa Allah, tiada sekutu baginya, yang menghususkan orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dengan hikmah pilihan. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, yang Allah khususkan dengan seluruh kesempurnaan kehambaan. Dan rahmat Allah semoga bagi junjungan kita Muhammad yang Allah telah memenuhi hati beliau dengan keagungannya yang maha tinggi dan luhur, dan mata beliau dari keindahannya yang luhur. Maka beliau menjadi orang yang bahagia dan tertolong. Dan bagi keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang berjalan di jalannya, maka mereka kebagusan yang banyak. Setelah itu, berkata seorang yang mengharap ampunan dosa-dosa, yaitu Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Ini adalah penjelasan yang aku letakkan atas kitab yang mengandung mau'izah milik Al-Alamah, Al-Hafidh, Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad bin Ali, bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Semoga Allah menyelimutinya dengan rahmatnya, amin. Dan aku namakan Nashihul Ibad tentang penjelasan lafaz-lafaz kitab Munabihan ala Istidat li Yaumil Ma'ad. Dan aku meminta kepada Allah yang murah, agar memberi manfaat kitab ini kepada orang-orang Islam, dan menjadikannya sebuah simpanan sampai hari kiamat. Amin. Bab 1. Nasihat yang berisi dua perkara. Nasihat tentang iman dan kepedulian sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulannya, yaitu, iman kepada Allah dan membuat manfaat untuk kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari tidak berniat aniaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia perbuat. Dan barang siapa bangun di pagi hari dengan niat menolong orang yang dianiaya, dan mencukupi kebutuhan orang muslim, maka memperoleh pahala seperti pahala haji mabrur. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, hamba-hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Perbuatan yang paling utama ialah memasukkan atau menghadirkan rasa senang ke dalam hati orang mukmin, berupa membasmi kelaparan, menyingkap kesulitan, atau membayar utangnya. Dan dua hal yang tiada sesuatu pun melebihi jahatnya, ialah menyekutukan Allah dan mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin. Membahayakan orang-orang muslim dapat berupa membahayakan badan dan hartanya. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengacu pada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang kepada makhluknya,
sebagaimana firman Allah berikut ini. Tunaikanlah sholat, dan bayarlah zakat. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Diriwayatkan dari Al-Qarni, beliau berkata, aku bersua dalam suatu perjalananku dengan seorang pendeta, lalu aku bertanya kepadanya, wahai pendeta, perkara apakah yang menaikkan derajat seseorang? Pendeta itu menjawab, mengembalikan hak-hak orang lain yang dianiaya olehnya, dan meringankan punggung dari tanggung jawab, karena amal perbuatan hamba tidak akan naik ke sisi Tuhan, jika dia masih mempunyai tanggungan atau dia berbuat zalim. Nasihat tentang dekat dengan ulama dan memperhatikan nasihat hukama. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian bergaul dengan ulama dan mendengarkan ucapan hukama, karena Allah Ta'ala menghidupkan kembali hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, sedang hukama adalah orang-orang ahli hikmah. Dalam hadis ini, hukama ialah ahli hikmah yang mengetahui zat Allah Ta'ala, selalu tepat ucapan dan perbuatannya. Sedangkan ulama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dalam riwayat At-Tabrani dari Abi Hanifah disebutkan, hendaklah kalian bergaul dengan para pemimpin, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaulah kalian dengan hukama. Menurut riwayat lain, bergaulah dengan ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan bercampurlah dengan kubaro. Ulama itu terbagi 3, diantaranya adalah yang pertama ulama, yaitu orang yang alim tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka berhak memberikan fatwa. Yang kedua hukama, yaitu orang-orang yang mengetahui zat Allah saja. Bergaul dengan mereka ini membuat perangai menjadi terdidik, karena dari hati mereka bersinar cahaya makrifat, mengenali Allah dan rahasia-rahasia, dan dari jiwa mereka membias sinar keagungan Allah. Yang ketiga kubaro, yaitu orang yang diberi anugerah keduanya. Bergaul akrab dengan ahli Allah akan mendatangkan tingkah laku yang baik. Hal ini karena mengambil manfaat dengan pengawasan itu lebih baik daripada dengan lisan. Jadi, seseorang yang pengawasannya bermanfaat kepadamu, niscaya bermanfaat pula ucapannya bagimu. Sebaliknya, jika pengawasannya tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat pula ucapannya. As-Sahrawardi meliput ke sebagian Masjid Al-Haif di Mina, sambil memandang wajah orang-orang yang ada di sana. Beliau ditanya oleh seseorang, mengapa Tuhan memandang wajah-wajah orang lain? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah memiliki beberapa orang yang jika memandang orang lain, maka mendatangkan kebahagiaan bagi yang dipandang, dan aku mencari orang yang demikian itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka lari dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Pertama, dicabut kembali berkah dari usahanya. Kedua, dia kuasakan penguasa zalim atas mereka. Ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman. Nasihat tentang masuk ke kubur tanpa bekal, laksana mengarungi lautan tanpa bahtera. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa bahtera. Dia akan tenggelam dan tidak akan selamat, kecuali jika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Mayat di alam kuburnya, seperti halnya orang tenggelam yang meminta pertolongan. Nasihat tentang Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mengutip dari Syekh Abdul Murti As-Samlawi, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, kemukakan kepadaku tentang kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab, andai kata lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya, niscaya aku tidak akan mampu menghitungnya. Lalu Nabi bertanya lagi kepadanya, sekarang, kemukakanlah kebaikan Abu Bakar. Berkata Jibril, Umar adalah salah satu kebaikan dari beberapa kebaikan Abu Bakar. Dalam hal ini dinyatakan sebagai berikut. Keluhuran dunia dicapai dengan harta, sedang keluhuran akhirat dicapai dengan amal soleh. Urusan dunia tidak akan menjadi kuat, dan maslahat akan melainkan dengan harta. Seperti halnya urusan akhirat akan menjadi kuat, dan maslahat hanya jika dicapai dengan amal soleh. Nasihat tentang gelisah duniawi dan ukhrawi. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Bingung memikirkan dunia akan menjadikan hati gelap, sedangkan bingung memikirkan akhirat akan menjadikan hati terang. Nasihat tentang ilmu dan maksiat.
Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa mencari ilmu, maka surgalah yang dicari. Dan barang siapa mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Maksudnya, barang siapa yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui orang dewasa, maka pada hakikatnya dia tengah mencari surga dan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang ingin melakukan maksiat, pada hakikatnya dia ingin menuju neraka dan murka Allah. Nasihat tentang orang mulia dan orang bijaksana dari Yahya bin Muadz radhiyallahu anhu. Orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia atas akhirat. Orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya, yang memuliakan dirinya dengan cara mempertebal ketakwaan dan kewaspadaan dalam menghadapi maksiat. Sedangkan orang bijaksana adalah, yakni orang yang tidak mendahulukan mengutamakan dunia, dan yang menahan nafsunya dari perbuatan yang menyeleweng dari petunjuk akalnya yang sehat. Nasihat tentang takwa dan dunia. Dari Al-Amashi radhiyallahu anhu. Barang siapa yang modal pokoknya takwa, maka lidah-lidah menjadi keluh untuk menyifati keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang modal pokoknya dunia, maka lidah juga tidak mampu menjumlah kerugian agamanya. Orang yang memegangi prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah, dan menjauhi laku durhaka, serta segala perbuatannya berasaskan norma syariat, maka ia akan memperoleh kebajikan yang tiada terhingga banyaknya. Sedangkan yang memegangi norma-norma yang berselisih dengan syarak, maka ia akan memperoleh kerugian yang banyak, sehingga sulit dibilang berapa jumlahnya. Nasihat tentang menuruti nafsu syahwat dan kesombongan. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Setiap maksiat yang timbul dari syahwat dapatlah diharapkan ampunannya, tapi setiap durhaka yang timbul dari sikap sombong tidak dapat diharap ampunannya, karena kedurhakaan iblis itu berpangkal dari kesombongan, sedangkan kesalahan Adam alaihi salam berpangkal dari syahwat. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu adalah guru besar Imam Malik. Maksud hadis tadi, bahwa setiap maksiat yang timbul dari keinginan nafsu, yaitu keinginan untuk berbuat sesuatu, maka ada harapan untuk diampuni. Dan sebaliknya, setiap maksiat yang timbul karena kesombongan, maka tidak ada harapan untuk diampuni. Karena maksiat yang dilakukan dari kesombongan berasal dari iblis, dia menganggap dirinya lebih baik daripada junjungan kita Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan kesalahan junjungan kita Nabi Adam alaihi salam berasal dari keinginan, yaitu keinginan beliau untuk mencicipi buah pohon yang dilarangnya. Nasihat tentang berdosa sambil tertawa dan berbuat taat sambil menangis. Sebagian dari ahli zuhud berkata, barang siapa berbuat dosa sambil tertawa, maka Allah akan melempar dia ke neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa dengan menangis berbuat taat, maka Allah akan memasukkannya ke surga dalam keadaan tertawa. Ahli zuhud, yaitu orang-orang yang tidak mempedulikan dunia. Mereka mengambilnya untuk sekadar keperluan yang sangat dibutuhkan saja. Maksud hadis tadi, bahwa barang siapa yang berbuat suatu dosa dengan tertawa, yakni menanggung dosa dengan perasaan gembira atas dosanya itu, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Seharusnya dia bersedih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diampuni dosanya. Dan barang siapa yang taat sambil menangis, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa telah menyepelekan kewajibannya, maka kelak dia akan masuk surga dengan penuh kegembiraan. Orang seperti ini sekaligus telah berbuat dua kebajikan, kebajikan taat itu sendiri, dan kebajikan penyesalannya terhadap dosa yang telah dia lakukan. Nasihat tentang jangan meremehkan dosa kecil. Sementara hukama menyatakan, janganlah meremehkan dosa kecil karena dari situlah bersemi dosa-dosa besar. Di samping itu, kadang-kadang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala timbul karena dosa-dosa yang kecil. Nasihat tentang dosa kecil dan dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, dosa kecil tidaklah dipandang kecil jika terus-menerus dilakukan, dan dosa besar tidak dipandang besar jika disertai memohon ampunan. Dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk menjadi dosa besar. Dengan adanya kehendak untuk melakukan terus-menerus, berarti suatu dosa telah membesar karena niat melakukan maksiat itu merupakan perbuatan maksiat tersendiri. Dosa besar tidak dipandang besar, jika disertai senantiasa memohon ampunan kepada Allah, maksudnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai syarat-syaratnya. Tobat akan menghapus segala kesalahan, walaupun kesalahan itu besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, dengan susunan mendahulukan kalimat akhir dari kalimat awal.
Nasihat tentang kemauan orang yang makrifat dan orang yang zuhud. Ada yang mengatakan, kemauan orang arif itu memuji, sedang kemauan orang zahid itu berdoa, karena keinginan orang arif memperoleh pahala Allah, sedang keinginan orang zahid kemanfaatan dirinya. Orang yang arif selalu memuji keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang zuhud, yakni orang yang berpaling dari keinginan dunia, selain berdoa, dia bertawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kebaikan darinya. Orang arif bertujuan memikirkan Tuhannya, bukan memikirkan pahala dan surga, sedangkan orang yang zuhud bertujuan memikirkan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, yaitu pahala dan surga. Jadi, perbedaan antara keduanya, tujuan orang yang zuhud adalah memikirkan agar dia mendapatkan bidadari, sedangkan tujuan orang yang arif ialah memikirkan agar dihilangkan tirai-tirai dari dirinya. Nasihat tentang orang yang sedikit makrifatnya dan orang yang belum mengenal betul dirinya sendiri. Barang siapa mengira bahwa mempunyai penolong yang lebih mumpuni dibanding Allah, maka baru sedikit ia mengenali Allah. Dan barang siapa mengira mempunyai musuh yang lebih kejam dibanding nafsunya, berarti baru sedikit ia mengetahui terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang menduga adanya seorang penolong yang lebih dekat kepada dirinya daripada Allah, dan lebih banyak pertolongannya, berarti dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang orang yang belum mengetahui keganasan hawa nafsu sendiri yang selalu mempengaruhinya ke arah kejahatan, berarti dia tidak mengetahui bahwasanya nafsu itu musuh yang paling jahat. Nasihat tentang lisan dan hati. Dari Abu Bakar As-Siddiq, tentang tafsiran ayat. Tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan itu, lantaran perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Beliau mengemukakan, daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Maka, apabila lisan rusak, maka pribadi-pribadi manusia menangisinya, dan apabila hati rusak, maka para malaikat menangisinya. Lisan rusak misalnya dengan memaki, dan hati rusak umpamanya dengan sikap pamer. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa hikmah lidah diciptakan hanya satu, untuk mengingatkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa janganlah dia mengatakan sesuatu selain perkataan yang penting dan baik. Pendapat lain mengatakan, bahwa sesungguhnya ucapan berzikir dalam berbagai bahasa hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Esa. Begitu pula dengan hati, dia diciptakan tunggal, sedangkan mata dan telinga jumlahnya berpasangan. Selain itu, terdapat pendapat lain yang mengatakan lagi, bahwa kebutuhan pendengaran dan penglihatan lebih banyak daripada kebutuhan lisan. Lautan diibaratkan dengan hati, karena sama-sama sangat dalam dan luas. Nasihat tentang syahwat dan sabar. Ada yang mengatakan, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah Anda melihat kisah Yusuf dan Zulaiha? Syahwat adalah keinginan dan kesenangan, padahal orang yang senang terhadap sesuatu, maka di saat itulah telah menjadi hamba sesuatu yang disenangi itu. Kesabaran adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang dapat menggapai yang dimaksud. Dalam kisahnya, Zulaiha yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf, namun dengan penuh kesabaran si Yusuf mampu menghadapi segala bujuk rayu dan tipu daya Zulaiha. Akhirnya, Yusuf si budak itu menjadi raja. Nasihat tentang akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin, dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Dan celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, sedang akalnya menjadi tawanan. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan, adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan, adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala kenikmatan dan keagungannya. Nasihat tentang hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Ada yang mengatakan, barang siapa meninggalkan dosa-dosa, niscaya lembutlah hatinya, dan barang siapa meninggalkan perkara yang haram dan makan makanan yang halal, maka jernihlah pikirannya. Hati yang lembut adalah yang dengan tulus menerima nasihat agama, dan mematuhinya, serta melaksanakan dengan khusyuk. Pikiran yang jernih ialah dengan cemerlang mampu memikirkan ciptaan Allah, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, diantaranya membangkitkan kembali manusia setelah mati nanti. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan merenungkan melalui pikiran dan akal, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia bermula dari setetes air mani yang menyatu di dalam rahim, berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, tulang, otot, saraf,
sampai terbentuknya telinga, mata, serta anggota badan lainnya. Selain itu, Allah juga memudahkan janin keluar dari rahim, serta memberitahukan bagaimana menyusui bayi. Bayi yang baru lahir belum memiliki gigi, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ditumbuhkan, dan ditanggalkan gigi-giginya ketika berumur 7 tahun, kemudian ditumbuhkan lagi pada waktu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keadaan manusia berubah dari kecil menjadi dewasa, kemudian tua, dan dari sehat menjadi sakit. Dia menjadikan pula semua makhluknya tidur dan bangun setiap hari, rambut dan kuku rontok, kemudian tumbuh kembali. Malam dan siang silih berganti melalui perubahan peredaran matahari dan bulan, yang kesemuanya datang dan pergi silih berganti pula. Setiap bulan terbenam dan timbul dengan sempurna. Ketika terjadi gerhana sinar matahari hilang. Dari tanah yang basah Allah menyuburkan tanaman. Berdasarkan itu semua, maka jelaslah, bahwa yang maha kuasa atas semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu menghidupkan semua yang telah mati, setelah mereka rusak di alam kubur. Oleh sebab itu, wajib bagi hamba Allah memperbanyak tafakur, untuk menambah kekuatan keyakinannya tentang adanya kebangkitan setelah mati. Selain itu, harus pula mengakui adanya kebangkitan serta perhitungan seluruh perbuatannya selama di dunia. Jadi, sesuai dengan kekuatan imannya, niscaya akan timbul semangat dan kesungguhan untuk menjunjung tinggi perintah Allah, dan menyingkiri larangannya. Nasihat tentang menaati perintah dan menjauhi larangan. Sebuah wahyu telah diturunkan kepada sebagian nabi. Taatlah kamu pada perintahku, dan janganlah kamu mendurhakai segala nasihatku. Di dalam perintah Allah terdapat petunjuk menuju maslahat, dan di dalam larangan Allah terdapat jalan menuju kerusakan. Nasihat tentang 2 kiat untuk menyempurnakan akal. Ada yang mengatakan, kesempurnaan akal itu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi murkanya. Karena itu, mengembangkan akal dengan cara yang bertolak belakang dengan hal itu akan menuju kegilaan. Nasihat tentang orang yang mulia dan orang yang bodoh. Ada yang mengatakan, tiada pengasingan bagi orang mulia, yakni orang yang berilmu, dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh. Orang yang mulia ialah orang yang berilmu serta beramal. Dia selalu dimuliakan dan dihormati orang lain di mana saja berada, sebab ia selalu dihormati dan diperlukan kehadirannya. Karena itu, walaupun ia di negeri asing, ia tetap hidup seperti di rumah sendiri, dan sebaliknya adalah nasib orang bodoh. Nasihat tentang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari manusia. Ada yang mengatakan, barang siapa karena berbuat taat menjadi dekat kepada Allah, maka dia merasa asing hidup di tengah manusia. Orang yang telah mampu merasakan kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak lagi ia merasakan nikmat hidup bergaul di tengah-tengah manusia. Nasihat tentang tanda makrifat dan tanda hidup. Ada yang mengatakan, gerak seseorang berbuat taat itu menunjukkan adanya makrifat, sebagaimana gerakan organ tubuh menunjukkan adanya hidup. Makrifat adalah mengenal Allah dengan segala macam keagungan, kebesaran, dan kekuasaannya. Jika seorang hamba melakukan perbuatan taat kepada Allah, berarti itu bukti bahwa dia telah mengenali Allah. Jika semakin banyak perbuatan taat dilakukan, maka semakin dalam pula dia mengenali Allah. Demikian pula sebaliknya, jika semakin sedikit perbuatan taat, maka akan sedikit pula kemakrifatannya. Hal itu karena perbuatan lahir adalah merupakan cerminan dari sikap batinnya. Nasihat tentang pangkal segala kesalahan dan pokok semua fitnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, pangkal segala kesalahan adalah cinta dunia, sedangkan pokok segala fitnah adalah enggan membayar zakat dan 1/10 hasil bumi. Yang dimaksud cinta dunia di sini, adalah ia yang mencintai dunia lebih dari keperluannya, atau yang bermewah-mewah. Nasihat tentang mengakui kekurangan dan kelemahan diri. Ada yang mengatakan, orang yang mengakui kelemahan diri akan terpuji selamanya, dan pengakuan adanya kekurangan itu tanda diterima amalnya. Pengakuan adanya kekurangan pada diri sendiri itu menjadi isyarat, bahwa ia sedang tidak bersikap sombong dan congkak. Nasihat tentang mengingkari nikmat dan bersahabat dengan orang bodoh. Ada yang mengatakan, ingkar nikmat adalah kehinaan, dan bersahabat dengan orang tolol adalah si. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pertanda dirinya hina, begitu juga bersahabat dengan orang yang bodoh, yakni orang yang selalu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meskipun dia mengetahui kejelekannya.
Dalam masalah ini, At-Tabrani meriwayatkan dari Bashir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah engkau bersahabat dengan si bodoh." Yakni memutuskan hubungan dengan orang yang tidak memberikan manfaat. Maksudnya, tidak bersahabat dengan orang yang bertingkah laku jelek untuk menghindari kejelekan wataknya, karena watak seseorang dapat mempengaruhi orang lain. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Terdapat dua hal, yang jika keduanya dimiliki seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang syukur dan sabar. Sedangkan orang yang tidak memiliki kedua-duanya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang tahu syukur dan tidak sabar. Ialah, barang siapa membandingkan kualitas agama dirinya dengan orang yang berkualitas lebih tinggi, dan membandingkan dunianya dengan orang yang lebih rendah, kemudian memuji Allah atas kelebihan yang dimilikinya itu, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang tahu syukur dan sabar. Dan barang siapa membandingkan kualitas agama dirinya dengan orang yang lebih rendah, dan membandingkan dunianya dengan orang yang lebih tinggi, kemudian ia merasa gundah karena belum memperoleh setinggi dunia orang itu, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur, dan ia orang yang tidak sabar." Hadis ini mencakup segala kebaikan. Nasihat tentang dunia dan kematian. Seorang penyair berkata, "Wahai orang yang sibuk mengurusi dunia, sungguh, engkau telah tertipu oleh angan-anganmu yang panjang, mengapa senantiasa lupa, hingga datang kepadamu ajal. Maut itu akan datang kepadamu dengan tiba-tiba, dan kubur itu adalah peti segala amal. Sabarlah terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di dunia, tiada kematian, melainkan ajalnya kan tiba." Ad-Dailami meriwayatkan hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam, dan lebih pedih daripada goresan pedang di medan sabilillah, dan tiada bagi yang mau meninggalkannya, melainkan Allah memberi orang itu seperti yang dianugerahkannya kepada para syuhada." Meninggalkan dunia adalah dengan cara mempersedikit makan kenyang dan tidak suka dipuji manusia, karena barang siapa suka dipuji manusia, berarti ia suka dunia dan nikmatnya. Barang siapa suka memperoleh kenikmatan yang paling nikmat, maka hendaklah meninggalkan dunia dan pujian dari manusia. Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berniat untuk memperoleh akhirat, maka Allah menghimpunkan potensinya, membuatnya kaya jiwa, dan dunia pun datang padanya dengan melimpah. Akan tetapi, barang siapa berniat memperoleh dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya, membuat kemelaratan di depan matanya, dan ia tidak memperoleh dunia, kecuali apa yang telah ditentukan untuknya." Nasihat tentang munajat dan mohon ampunan. Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu anhu berkata dalam suatu munajatnya, "Wahai Tuhanku, sungguh aku senang menghaturkan kepadamu seluruh kebajikanku berikut kemelaratan dan kelemahanku, maka bagaimana lagi engkau oh Tuhanku, tidak suka menganugerahkan kepadaku seluruh kejelekanku berikut kemahakayaanmu untuk tidak menyiksa aku." Kemelaratan di sini diartikan dengan keperluan untuk memperoleh kebajikan, dan kelemahan dimaksudkan dengan kelemahan untuk memperbanyak ibadah. Sedangkan permohonan agar tidak disiksa, karena sesungguhnya kejelekan hamba itu tidak merugikan Allah, sebagaimana kebajikan juga tidak menguntungkannya. Abu Bakar Dalf bin Jahdar Asy-Syibli radhiyallahu anhu termasuk tokoh makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dilahirkan di Baghdad dan bermazhab Maliki, hidup selama 87 tahun. Pada masa mudanya, beliau menemui Al-Junaidi dan orang-orang yang semasa dengannya. Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah, dan dimakamkan di Baghdad. Sebagian orang yang mulia telah memberikan ijazah kepadanya, agar membaca 7 kali 3 bait Bahar Wafir setelah sholat Jumat sebagai berikut. "Wahai Tuhanku, aku bukan ahli Firdaus, namun aku tidak kuat dengan neraka Jahim. Maka terimalah tobatku dan ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dosa yang besar. Perlakukanlah diriku dengan perlakuan orang yang mulia, dan tetapkanlah aku di jalan yang lurus." Dalam sebuah hikayat, Asy-Syibli datang kepada Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid kemudian merangkulnya dan mencium kening di antara kedua matanya. Asy-Syibli bertanya kepada Ibnu Mujahid, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Ibnu Mujahid menerangkan, "Ketika sedang tidur, aku bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri menghampirimu, dan mencium kening antara kedua matamu. Aku bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, mengapa Tuhan melakukan hal ini kepada Asy-Syibli?' Beliau SAW menjawab,
Aku melakukan itu karena setiap dia selesai sholat fardu, dia selalu membaca. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan hanya kepadanya aku berserah diri, dan Dialah Tuhan pemilik arasy yang agung. Quran Surat At-Taubah, ayat 128 hingga 129. Dilanjutkan dengan membaca. Semoga solawat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Selanjutnya Ibnu Mujahid menyatakan, telah bertanya kepada Asyibli tentang bacaan setelah sholat fardu, dan ternyata Asyibli juga menjawab seperti dalam impian tersebut. Nasihat tentang senang kepada Allah dan tidak senang kepada diri sendiri. Asyibli berkata, jika kamu ingin bersenang-senang kepada Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maksud pernyataan tersebut, jika hatimu merasa senang kepada Allah dan tidak lari darinya, maka kamu harus memutuskan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Setelah Asyibli wafat, pernah dalam suatu mimpi ia ditanyai tentang keadaan nasib dirinya. Beliau menjelaskan, dan katanya Allah menanyai aku dengan firman-Nya. Wahai Abu Bakar, mengapa aku mengampunimu? Aku pun menjawab, dengan amal solehku. Allah berfirman, bukan. Lalu aku berkata, dengan keikhlasan ibadahku. Allah berfirman, tidak juga. Aku berkata, dengan haji, puasa, dan sholatku. Allah berfirman, juga bukan. Aku berkata, dengan kepergianku kepada orang soleh dan mencari ilmu. Allah tetap berfirman, tidak. Kemudian aku ganti bertanya, wahai Tuhanku, lantas dengan apakah itu? Allah berfirman, ingatkah kamu dikala tengah berjalan menelusuri Baghdad, lalu kamu temukan seekor kucing yang tidak berdaya lantaran menggigil kedinginan. Kemudian karena kasihan kamu pungut ia, dan kamu selamatkan di dalam kehangatan jubah tebalmu itu. Aku pun menjawab, benar wahai Tuhanku, aku ingat itu. Allah pun berfirman lagi, lantaran kasih sayangmu terhadap kucing itu, aku pun kasih sayang kepadamu. Nasihat tentang manisnya dekat dengan Allah dan pahitnya putus hubungan. Asyibli berkata, apabila kamu telah mencicipi manisnya dekat dengan Allah, niscaya kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan. Maksudnya, seandainya kita telah merasakan nikmatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan betapa pahitnya jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang menurut para ahli, jauh dari Allah itu merupakan siksaan yang cukup berat. Adapun di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya Allah, anugerahilah kami kelezatan memandang wajah-Mu yang maha mulia, dan kelezatan rasa rindu bertemu dengan Engkau. Bab yang kedua, nasihat yang terdiri dari 3 perkara. Nasihat tentang mengeluh, susah duniawi, merendah diri kepada orang kaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di pagi hari mengadukan kesulitan hidup, sama halnya ia mengeluh kepada Tuhannya. Barang siapa di pagi hari merasa susah karena urusan duniawi, berarti di pagi itu juga benci kepada Allah. Dan barang siapa merendah diri kepada orang kaya karena hartanya, niscaya benar-benar telah sirna 2/3 agamanya. Memang pengaduan hanya layak disampaikan kepada Allah, sebab mengeluh kepada Allah itu merupakan doa. Sedang pengaduan kepada sesama manusia, adalah menjadi alamat bahwa tidak rela dalam menerima bagian dari Allah. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku belum mengajarkan kepada kalian kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Kami menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, hanya untukmu segala puji, dan hanya kepadamulah tempat mengadu, engkaulah tempat minta pertolongan dan tiada daya upaya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Al-Amasi berkata, setelah aku mendengar kalimat-kalimat itu dari Syakik al-Asadi bangsa Kufah, dan dia menerimanya dari Abdullah radhiyallahu anhu, maka aku tidak meninggalkannya. Kemudian dia berkata, telah datang kepadaku seseorang yang datang ketika aku sedang bermimpi. Dia berkata, wahai Sulaiman, tambahlah kalimat-kalimat itu dengan
Dan kami mohon pertolongan kepadamu atas kerusakan yang menimpa kami, dan mohon kepadamu kemaslahatan dalam seluruh urusanku. Barang siapa yang sedih karena perkara-perkara dunia, maka dia sungguh-sungguh marah kepada Allah, karena tidak rela qada dari Allah dan tidak sabar atas bencana darinya, serta tidak iman pada qadar darinya. Hal ini karena segala yang terjadi di dunia itu adalah berdasar qada dan qadarnya. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Syariat hanya membolehkan memuliakan manusia karena kebaikan dan ilmunya, bukan karena kekayaannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang memuliakan harta kekayaan, berarti ia telah menghina ilmu dan kebaikan. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasa Sirrohu mengatakan, segala tingkah laku setiap orang mukmin harus berdasarkan pada 3 perkara: melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, dan meridau qadar. Paling tidak, keadaan orang mukmin itu tidak lepas dari salah satunya. Oleh sebab itu, setiap orang mukmin harus tetap memperhatikan hatinya dan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan ketiga hal itu. Nasihat tentang 3 perkara yang tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3 perkara tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Kekayaan tidak tercapai dengan lamunan, kemudahan tidak tercapai dengan rambut semiran, dan sehat tidak tercapai dengan obat-obatan. Kekayaan tidak akan berhasil dengan angan-angan, tetapi dengan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan tidak akan dapat diperoleh dengan menyemir rambut. Dan kesehatan tidak bisa diperoleh dengan obat-obatan, tetapi dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat tentang sebagian akal, ilmu, dan penghidupan. Dari Umar radhiyallahu anhu. Kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah setengah akal, kebaikan pertanyaan itu setengah ilmu dan kebaikan pengaturan itu adalah sebagian penghidupan. Tentang baiknya kasih sayang, memang sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ramah tamah terhadap manusia adalah sedekah. Ramah tamah di sini dapat dengan ucapan maupun perbuatan. Hal itu akan mendatangkan pahala seperti halnya sedekah. Sebagian keramah tamahan Nabi Muhammad SAW adalah, beliau tidak pernah mencela sesuatu makanan, tidak menghardik pelayan dan tidak pernah memukul seorang wanita. Kebalikan dari ramah tamah adalah menjilat atau mengambil muka. Bertanya dengan baik kepada para ulama, adalah setengah dari ilmu, karena ilmu dapat dihasilkan dari sana. Sedang pengaturan urusan yang baik, yaitu menjalankan urusan dengan mengetahui akibat-akibatnya, adalah sebagian penghidupan, yakni usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nasihat tentang supaya disenangi Allah, malaikat, dan orang-orang muslim. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Barang siapa meninggalkan dunia maka disenangi Allah, siapa meninggalkan dosa niscaya disenangi malaikat, dan barang siapa yang mencegah tamak terhadap orang-orang muslim maka dia dicintai kaum muslimin. Meninggalkan dunia, artinya mengurangi makan dan tidak senang pujian dari manusia. Orang yang meninggalkan dunia disenangi Allah, karena tidak ria dan tidak congkak. Orang yang meninggalkan dosa disenangi malaikat, karena tidak menambah kesibukan malaikat yang bertugas mencatat kejelekan. Sedang orang yang tidak tamak disenangi kaum muslimin, karena ia tidak mengotori hati mereka. Nasihat tentang Islam, taat, dan kematian. Dari Ali radhiyallahu anhu. Di antara kenikmatan dunia, cukuplah untukmu kenikmatan Islam. Di antara kesibukan, cukuplah untukmu kesibukan berbuat taat. Dan di antara pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Kenikmatan terbesar yang oleh Allah dianugerahkan kepada hamba, adalah pada saat dia mengeluarkan hambanya dari yang tiada menjadi ada, dari kegelapan kufur menuju cahaya Islam. Taat kepada Allah merupakan kesibukan yang paling besar. Sesungguhnya maut itu sebuah peringatan yang cukup untuk menjadi pelajaran bagimu. Adapun kematian, adalah nasihat yang paling besar bagi manusia. Nasihat tentang tiupan nikmat, pujian, dan tutup keaiban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Banyak orang yang hanyut terbuai kenikmatan, banyak orang yang termakan fitnah oleh pujian, dan banyak juga orang yang tertipu oleh tutup keaiban. Banyak orang yang lupa daratan karena diberikan banyak kenikmatan. Karena banyak mendapat pujian, orang dapat masuk dalam jaringan fitnah dan bencana. Banyak orang terperdaya dan lupa akhirat, lantaran aib dirinya selalu tertutup.
Nasihat tentang 3 perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang berakal. Dari Nabi Daud alaihi salam, beliau berkata, telah diwahyukan dalam kitab Zabur sebagai berikut. Huk atas orang yang berakal adalah jangan sibuk, melainkan dengan 3 perkara. Menghimpun bekal untuk akhirat, mencari biaya hidup, dan mencari kelezatan dengan cara halal. Bekal akhirat dihimpun dengan melakukan perbuatan yang soleh, karena biaya hidup di sini meliputi kecukupan pembiayaan untuk sarana ibadah dan kemaslahatan. Adapun dalam mencari sesuatu, maka wajib mencari yang halal, dan dengan cara halal pula. Nasihat tentang 3 faktor dalam 4 perkara. Dari Abdurrahman bin Syakhr, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 faktor penyelamat, 3 faktor perusak, 3 faktor derajat dan 3 faktor penebus dosa. Adapun 3 faktor penyelamat adalah, takwa kepada Allah di kesepian dan di depan umum, sederhana, baik dalam kefakiran dan kecukupan, dan bersikap adil di waktu senang dan marah. 3 faktor perusak adalah, teramat kikir, menuruti hawa nafsu, dan membanggakan diri sendiri. Kemudian 3 faktor derajat adalah, menyebarkan salam, memberi makan, dan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Adapun 3 faktor penebus dosa adalah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan cuaca dingin, melangkahkan kaki menuju jamaah sholat, dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat yang dilakukan. Ada 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia dari siksa, yaitu pertama, takut kepada Allah, baik secara sembunyi maupun terbuka di depan umum. Takwa secara sembunyi lebih tinggi derajatnya daripada takwa secara terbuka. Kedua, hidup sederhana dengan tidak melewati batas, atau haram, dan rela dengan keadaan. Ketiga, berbuat marah dan rela karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara yang mencelakakan, yaitu pertama, kikir yang sangat, yakni tidak menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Yang dimaksud kikir di sini, adalah kikir yang ditaati oleh manusia. Adapun kikir yang berada dalam diri manusia jika tidak ditaati, maka tidak akan mencelakakan, karena kikir itu adalah suatu sifat yang berada dalam diri manusia. Kedua, tidak menuruti keinginan nafsunya. Dan ketiga, tidak memandang dirinya lebih sempurna ketimbang orang lain. 3 perkara yang menaikkan derajat. Yang pertama, mengucapkan salam antar muslim, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kedua, memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar. Ketiga, sholat tahajud pada malam hari ketika orang lain tidur lelap. 3 perkara yang mampu menghapus dosa. Pertama, menyempurnakan wudhu dalam cuaca yang sangat dingin. Kedua, melangkahkan kaki ke masjid guna melaksanakan sholat. Ketiga, menanti di masjid untuk melaksanakan sholat atau menanti untuk melakukan kebaikan yang lain. Nasihat tentang hidup, berpisah, dan balasan. Jibril alaihi salam berkata, Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, karena engkau akan mati, cintailah orang yang kamu kehendaki, karena engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sekehendakmu, namun sesungguhnya kamu akan menerima balasannya. Akhir kehidupan adalah kematian, dan kematian akan memisahkan orang yang saling menyayangi. Segala amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas, jika baik, maka dibalas kebaikan dan jika jelek, maka akan dibalas dengan kejelekan. Nasihat tentang 3 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya di saat tempat bernaung selain naungannya, yaitu orang yang berwudu di waktu dingin, orang yang jalan ke masjid di waktu gelap gulita, dan memberi makan orang yang kelaparan. Yang dimaksud dengan hari di mana tiada teduhan selain teduhan dari Allah, adalah pada hari kiamat. Nasihat tentang 3 faktor yang menyebabkan manusia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah ditanya, gerangan apakah yang menyebabkan Allah menjadikan engkau kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, sebab 3 hal, yaitu, saya memilih urusan Allah ketimbang urusan yang lain, saya tidak pernah gundah terhadap apa-apa yang telah ditanggung oleh Allah untukku dan saya tidak pernah makan malam maupun makan siang, melainkan bersama tamu. Dalam suatu riwayat dinyatakan, bahwa Nabi Ibrahim sering pergi sejauh 1-2 mil, hanya untuk mencari orang yang diajak makan bersama di rumahnya. Nasihat tentang 3 perkara yang menyernakan kegalauan. Dari sebagian hukama. 3 hal dapat menghilangkan kegalauan, yaitu, mengingat Allah Ta'ala, menemui wali-wali Allah, dan ucapan hukama. Mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai cara,
misalnya membaca tahlil, hauqalah, atau munajat. Dalam munajat dapat membaca, "Wahai Tuhan penolong setiap orang yang merana, yang menyeru kepadanya, wahai Tuhan yang mengabulkan setiap doa orang sengsara, wahai Tuhan yang maha bijaksana terhadap setiap orang yang bersalah dan durhaka, wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang mementingkanmu ketimbang dunianya. Aku mohon kepadamu untuk dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat aku gapai tanpa pertolonganmu, dapat menolak sesuatu yang tidak mampu aku menolak tanpa kekuatanmu, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang penuh sejahtera, dan kesejahteraan yang penuh kebaikan, wahai Tuhan yang maha pengasih di atas semua yang mempunyai belas kasih." Adapun para wali Allah ialah ulama dan solihin. Ucapan hukama ialah petua mereka yang berisi petunjuk untuk memperoleh kebaikan dunia akhirat. Nasihat tentang adab, kesabaran, dan waro. Dari Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar generasi tabi'in menyatakan, "Barang siapa tidak beradab, maka ia tidak berilmu. Barang siapa tidak punya kesabaran, berarti ia tidak punya agama, dan barang siapa tidak punya waro, berarti dia tidak mempunyai kedudukan di dekat Tuhan." Adab di sini meliputi adab sopan santun terhadap Allah, dan adab terhadap sesama manusia. Orang tidak beradab itu tidak berilmu, artinya ilmunya tidak berfungsi lagi. Kesabaran di sini adalah ketabahan dalam menghadapi bencana dan kezoliman sesama manusia, juga ketabahan dalam menyingkirkan maksiat dan dalam melaksanakan perintah agama. Waro adalah kesanggupan diri untuk meninggalkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Nasihat tentang takut kepada Allah, mengendalikan lisan, dan selektif terhadap makanan. Diriwayatkan bahwa seseorang dari Bani Israel telah pergi menuntut ilmu ke luar negeri. Berita itu pun telah sampai kepada nabi mereka saat itu. Kemudian ia pun dipanggil, dan setelah menghadap lalu sang nabi itu bersabda, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihatimu dengan 3 perkara, yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang zaman akhir, yaitu kamu harus takut kepada Allah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, tahanlah lisanmu dari menjelekkan makhluk, janganlah kamu menceritakan mereka selain kebaikannya, dan lihatlah rotimu yang akan kamu makan, sehingga jelas kehalalannya." Setelah itu, ternyata pemuda tersebut mengurungkan kepergiannya menuntut ilmu di luar negeri. Nasihat tentang 3 faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Diriwayatkan bahwa seseorang dari kaum Bani Israel telah mengumpulkan buku sebanyak 80 peti yang berisi ilmu, namun tidak bermanfaat baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada nabi mereka, agar menasihati orang tersebut. "Apabila kamu mengumpulkan lebih daripada itu pun, niscaya tidak akan bermanfaat kepadamu, selain kamu mengerjakan 3 perkara, yaitu kamu mencintai dunia, karena dunia itu bukanlah balasan bagi orang-orang mukmin. Janganlah kamu berteman dengan setan, karena dia bukanlah teman orang-orang mukmin, dan janganlah kamu menyakiti seseorang, karena hal itu bukanlah perbuatan orang-orang mukmin. Tempat kesenangan orang mukmin itu bukanlah dunia, tapi akhirat." Sedang yang dimaksud dengan menemani setan, adalah mengikuti ajakan dan bujukarinya, sehingga akan menyelisihi aturan syarak. Nasihat tentang 3 tuntutan dalam munajat Imam Sulaiman Ad-Darani. Dari Abdurrahman bin Atiyah, Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, dalam munajat beliau berkata, "Wahai Tuhanku, apabila engkau menuntutku karena dosaku, tentu aku pun akan menuntut ampunanmu. Apabila engkau menuntutku karena kekikiranku, tentu aku akan menuntut kedermawananmu. Dan apabila engkau memasukkanku ke neraka, tentu aku pun akan memberitakan kepada ahli neraka, bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Aku menuntutmu dengan ampunan, karena ampunanmu pasti lebih luas dibanding dosaku." Kata kekikiran di sini, dimaksudkan dengan kekikiran memberikan sedekah dan kekikiran mengabdikan diri untuk menunaikan perintah Allah. Daran adalah nama sebuah kota di Damaskus. Abdurrahman Ad-Darani wafat tahun 215 Hijriah. Nasihat tentang 3 tanda orang yang paling bahagia. Ada yang mengatakan, orang yang paling berbahagia adalah orang yang mempunyai hati alim, badan sabar, dan puas dengan apa yang ada di tangannya. Hati alim adalah yang menyadari bahwa Allah senantiasa menyertainya di mana saja dia berada. Badan sabar adalah sabar dalam menunaikan perintah agama dan dalam menghadapi bencana. Puas dalam menerima apa adanya adalah sikap puas yang mendasar dikala tidak melihat harapan yang lain. Nasihat tentang 3 hal penyebab celaka. Dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu celaka hanya lantaran 3 perkara, yaitu kelewat banyak bicara,
kelewat banyak makan, dan kelewat banyak tidur. Bicara dianggap kelewat batas, jika membicarakan sesuatu yang tidak menyangkut kebaikan agama maupun dunia. Berlebihan dalam makan, yaitu memakan makanan yang tidak mengakibatkan beribadah kepada Allah. Berlebihan dalam tidur, yaitu setelah tidur tidak digunakan untuk beribadah. Nasihat tentang 3 bekal akhirat. Dari Yahya bin Muadz Ar-Razi. Amatlah beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, orang yang membangun kuburan sebelum ia memasukinya, dan orang yang mendatangkan ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Yahya bin Muadz Ar-Razi ialah seorang penasihat yang dapat diharapkan, baik secara lisan maupun ucapannya tentang makrifat. Beliau pergi ke Balgi dan tinggal di sana selama setahun, lalu pergi ke Naisabur dan meninggal dunia di sana pada tahun 258 Hijriah. Beliau mengatakan, bahwa suatu kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan dunia atau harta sebelum dunia meninggalkannya, yakni dengan cara membelanjakan harta kekayaan dalam bermacam-macam kebaikan sebelum dia meninggal dunia, atau sebelum dunia itu habis dari dirinya, misalnya dirampas. Mendirikan kuburan sebelum memasukinya, yakni dengan cara beramal dengan amalan-amalan yang akan menyenangkannya di dalam kubur. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebelum dia mati, agar dia mendapatkan ridho darinya. Nasihat tentang sunnah Allah, sunnah Rasul, dan sunnah wali-wali Allah. Dari Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa tidak ada padanya sunnah Allah, sunnah Rasulullah, dan sunnah wali-wali Allah, maka dia tidak mempunyai sesuatu pun di tangannya. Selanjutnya, ditanyakan kepada Sayyidina Ali, apakah sunnah Allah itu? Ali menjawab, sunnah Allah adalah menyimpan rahasia. Ditanyakan lagi, apakah sunnah Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu berbuat ramah terhadap sesama manusia. Dan ditanyakan lagi, apakah sunnah wali-wali Allah? Beliau pun menjawab, memikul beban penderitaan dari para manusia. Rahasia adalah sesuatu yang harus disembunyikan, agar orang lain tidak mengerti. Menyembunyikan rahasia orang lain adalah wajib. Tentang sifat ramah, sebagaimana disebutkan dalam syair. Berbuatlah terhadap mereka selagi engkau berada di rumah mereka, dan buatlah hati mereka puas, selama engkau berada di bumi mereka. Dalam hubungan ini orang-orang sebelum kita saling berwasiat dengan 3 hal, dan saling menyurati dengannya, yaitu barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah mencukupi agama dan dunianya. Barang siapa membina batiniahnya, niscaya Allah membaguskan lahiriahnya. Dan barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Maksud kalimat, Allah mencukupi kebutuhan agama dan dunia, adalah bahwa segala hal ihwal orang itu selalu berada di dalam pemeliharaan Allah. Untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, maka dengan cara mempertulus perbuatannya, tidak mendemonstrasikan, juga tidak mengagumi kemampuan sendiri. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, ia akan diperbaiki oleh Allah hubungannya dengan sesama manusia. Karena orang yang dicintai Allah itu juga akan dicintai makhluknya. Nasihat tentang diri kita di mata Allah, di mata kita sendiri dan di mata orang lain. Dari Ali radhiyallahu anhu. Jadilah engkau orang yang paling bagus menurut Allah dan orang yang paling jelek di matamu sendiri, dan jadilah orang sewajarnya di mata orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Qodasasi Rohu sebagai berikut. Apabila engkau menjumpai seseorang yang lebih utama darimu, maka berucaplah, bisa jadi ia menurut Allah lebih bagus daripada aku, dan lebih tinggi derajatnya. Jika orang itu lebih kecil, maka ucapkanlah, anak ini belum durhaka kepada Allah, tapi aku sudah, maka jelas dia lebih bagus daripada aku. Jika orang itu besar, maka katakanlah, orang ini sudah mengabdi kepada Allah sejak sebelum aku. Jika orang itu alim, maka ucapkanlah, orang ini dianugerahi ilmu yang belum aku ketahui, dan ia mencapai sesuatu yang belum aku capai, juga mengetahui sesuatu yang aku belum tahu, dan dia pun berbuat atas dasar ilmunya itu. Jika orang itu bodoh, maka ucapkanlah, orang ini durhaka kepada Allah karena belum tahu, sedangkan aku mendurhakainya justru aku dalam keadaan sudah tahu. Aku pun tidak tahu bagaimana nanti akhir hayatku dan akhir hayatnya. Jika orang itu kafir, maka katakanlah, saya tidak tahu pasti, boleh jadi dia masuk Islam dan mati husnul khotimah, bisa jadi pula aku kafir dan mati sul khotimah. Nasihat tentang dosa kecil, rezeki dan bencana. Dikatakan,
bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Uzair alaihi salam. Dia berfirman, "Wahai Uzair, apabila kamu berbuat suatu dosa kecil, maka janganlah kamu melihat kecilnya, namun lihatlah kepada Tuhan yang kamu berbuat dosa kepadanya. Apabila kamu mendapatkan yang sedikit, janganlah kamu melihat kecilnya, namun kamu harus melihat siapakah yang memberi rezeki kepadamu. Apabila kamu ditimpa suatu bencana, janganlah kamu mengadukanku kepada makhlukku, sebagaimana aku pun tidak mengadukan kepada para malaikatku, bila kejelekan-kejelekanmu dilaporkan kepadaku." Imam Ibnu Uyainah berkata, orang yang mengadu kepada manusia, tapi hatinya sabar dan rela dalam menerima takdir, maka dia tidak termasuk orang yang berkeluh kesah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dalam menjawab pertanyaan Jibril, ketika beliau sedang sakit. Jibril bertanya, "Apakah yang kamu rasakan terhadap dirimu?" Beliau bersabda, "Ya Jibril, aku merasakan gelisah dan sedih." Nasihat tentang makan, sandang, dan papan. Dari Hatim Al-Asom. Tiada suatu pagi pun berlalu melainkan setan bertanya kepadaku, "Apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kupakai? Dan di manakah kamu akan tinggal?" Kemudian aku menjawab kepadanya, "Aku akan memakan maut, aku akan memakai kafan, dan aku akan tinggal di kubur." Kemudian setan itu lari dariku. Hatim Al-Asom ialah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Pendapat lain mengatakan Hatim bin Yusuf. Beliau termasuk syekh besar daerah Khurasan. Hatim juga termasuk dari murid Syakik. Diriwayatkan, seorang wanita pernah datang kepadanya, dan bertanya tentang suatu hal. Pada saat itu wanita tersebut kentut, sehingga tampak malu dan tersipu. Lalu Hatim berkata, "Keraskanlah suaramu sedikit," ucapnya untuk bergura-gura tuli. Wanita itu pun gembira dan tidak lagi merasa malu atas kentutnya tersebut, malah wanita itu bilang, "Tuan Hatim tidak lagi mendengar suara." Dan mulai saat itulah, Hatim kemudian digelari Al-Asom, atau yang tuli. Nasihat tentang kaya, kuat, dan menang. Dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka Allah akan menjadikan ia kaya tanpa harta, kuat tanpa tentara, dan menang tanpa bala. Maksudnya, orang yang sudi meninggalkan maksiat dan melakukan taat, maka Allah memberinya 3 sifat yang terpuji. Ia kaya tanpa harta, sebab mempunyai hati yang tenang walau tanpa kekayaan. Ia kuat tanpa tentara, karena mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat mengalahkan musuhnya tanpa bantuan orang lain, sebab ia dibantu oleh Allah secara langsung. Nasihat tentang 3 tanda iman. Diriwayatkan, bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW menemui para sahabatnya, dan beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu di pagi ini?" Para sahabat menjawab, "Di pagi ini kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Apakah tanda iman kalian?" Mereka menjawab, "Kami bersabar atas musibah, bersyukur atas kelapangan, dan ridho dalam menerima qada atau ketetapan." Qada adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak azali, sebelum terjadi sesuatu, dan berlaku selamanya. Sebagian orang yang telah makrifat kepada Allah berkata, sabar itu ada 3 tingkatan. Tidak mungkin, tingkatan ini adalah tingkatan tabiin. Ridho menerima takdir, tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang zuhud, orang-orang yang menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Senang menerima cobaan, tingkatan ini adalah tingkatan sidikin, yakni orang-orang yang berbakti serta selalu mempercayai. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah Tuhan Ka'bah, kalian adalah benar-benar orang yang beriman." Dalam suatu hadis dikatakan, "Beribadahlah kamu kepada Allah dengan ikhlas, apabila kamu tidak mampu, maka bersabarlah kamu terhadap perkara yang tidak kamu sukai, karena dalam hal itu terdapat kebaikan yang banyak." Nasihat tentang cinta, takut dan malu kepada Allah. Allah telah menurunkan wahyu kepada sementara para nabi. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan cinta kepadaku, maka aku masukkan dia ke surgaku. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan takut kepadaku, maka aku jauhkan dia dari nerakaku. Dan barang siapa yang bertemu kepadaku sebab ia mati dalam keadaan malu kepadaku, maka aku jadikan malaikat pencatat amal lupa terhadap dosa-dosa orang itu. Yang dimaksud cinta kepadaku, yaitu rindu untuk menghadap Allah, dan senang memperoleh pahalanya.
Takut kepada Allah ialah takut terkena siksanya. Sedang malu kepada Allah, maksudnya karena ia merasa membawa beban dosa. Adapun yang dimaksud dengan menemui Allah di sini adalah kematian. Nasihat tentang orang yang paling beribadah, zuhud, dan paling kaya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tunaikanlah apa yang telah difardukan oleh Allah kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Jauhilah larangan-larangan Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling zuhud. Dan puaslah dalam menerima bagianmu dari Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Nasihat tentang warga, pemimpin, dan penduduk. Soleh Al-Markidi radhiyallahu anhu suatu hari ia lewat di suatu daerah yang telah tiada penduduknya, lalu dia bertafakur mengenang-mengenang daerah tersebut. Wahai perkampungan, di manakah para penghunimu dahulu? Di manakah orang-orang yang membangunmu dahulu? Dan di manakah penduduk-penduduk yang terdahulu? Kemudian ada yang bersuara, jejak mereka telah terputus, jasad-jasad di dunia, segala amal yang kita lakukan selalu menemani kita, sekalipun dunia telah hancur. Nasihat tentang menguasai, dikuasai, dan mengimbangi. Dari Ali radhiyallahu anhu. Berikanlah jasa kepada siapa saja, maka engkau pun menguasainya. Mintalah kepada siapa saja, niscaya engkau pun dikuasainya. Dan cukuplah dirimu sendiri dari siapa saja, maka engkau seimbang dengannya. Apabila Anda berbuat baik kepada seseorang, maka Anda akan menguasai orang itu. Dan sebaliknya, apabila Anda justru minta sesuatu kepada orang lain, baik harta maupun jasa, maka Anda akan dikuasainya. Karena jiwa seseorang itu mempunyai pembawaan untuk selalu menyenangi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Barang siapa mencintai sesuatu, maka orang itu menjadi tawanannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku adalah budak seseorang yang mengajarku satu huruf, terserah dia akan menjual aku atau memerdekakanku." Kesanggupan untuk membatasi kecukupan diri dengan apa yang dimilikinya, dan tidak memerlukan lagi pada milik orang lain, adalah merupakan kekayaan diri. Jika Anda tidak lagi memerlukan milik orang lain, maka berarti Anda telah sebanding dengannya. Nasihat tentang 3 perkara mengenai perbandingan dunia dan akhirat. Dari Abu Zakaria, Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, meninggalkan dunia seluruhnya, berarti mengambil akhirat semuanya. Barang siapa meninggalkannya seluruhnya, berarti mengambil akhirat semuanya. Barang siapa mengambil dunia seluruhnya, berarti ia meninggalkan akhirat semuanya. Maka pengambilan akhirat berada dalam meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia berada dalam pengambilan akhirat. Memang demikian, sebab dunia dan akhirat itu ibarat 2 hal yang masing-masing saling bertentangan. Oleh karena itu, barang siapa yang berpaling dari dunia dengan sepenuhnya, maka dia mencintai akhirat dengan sepenuhnya. Barang siapa mencintai dunia dengan sepenuhnya, berarti dia juga dengan sepenuhnya berpaling dari akhirat. Nasihat tentang 3 faktor meraih zuhud. Dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu mendapatkan zuhud? Dia menjawab, dengan 3 perkara, yakni saya melihat kuburan itu mengerikan, sedang belum kudapati pelipur. Saya melihat jalan yang panjang, padahal belum kumiliki bekal. Dan saya melihat Allah yang Maha Perkasa akan mengadili, padahal saya belum mempunyai hujah argumen. Yang dimaksudkan dengan jalan yang panjang di sini, adalah jarak perjalanan menuju akhirat. Oleh karena itu, bekalnya berupa amal kebajikan. Zuhud adalah meninggalkan kebahagiaan dunia dalam rangka menggapai kebahagiaan abadi di akhirat. Diriwayatkan, Ibrahim bin Adham adalah seorang sultan di negaranya, lalu ia meninggalkannya dan beribadah dengan sungguh-sungguh di Mekah dan di kota-kota lainnya. Dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah disebutkan, bahwa beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, dari sebuah daerah Balki, yang merupakan keturunan para raja. Pada suatu hari, beliau keluar untuk berburu seekor rubah atau kelinci. Ketika sedang mencarinya, tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak, "Wahai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan, ataukah kamu memang diperintahkan untuk berbuat ini?" Kemudian ada suara yang berteriak dari sisi pelana kudanya, "Demi Allah, kamu bukan diciptakan untuk ini, dan bukan diperintahkan untuk berbuat ini." Lalu dia turun dari kudanya, dan berjumpa dengan seorang pengembara. Dia mengambil jubah kepunyaan pengembara itu dan memakainya, kemudian memberikan kuda dan semua yang dibawanya kepada orang itu.
Beliau kemudian masuk ke hutan, dan sampailah ke Mekah. Di sana beliau berteman dengan Sufyan Ats-Tsauri, dan Fudail bin Iyad. Dia makan dari hasil tangannya sendiri, seperti buruh mengetam, menjaga kebun-kebun, dan lain sebagainya. Nasihat tentang 3 hal yang harus diperhatikan untuk bersikap ramah terhadap Allah. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang apa dan bagaimana bersikap ramah terhadap Allah, lalu dia menjawab bahwa dia harus ramah terhadap setiap wajah ceria, terhadap setiap suara yang manis, dan terhadap ucapan yang indah. Nasihat tentang zuhud terdiri dari 3 huruf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata zuhud terdiri atas 3 huruf, yaitu zai, ha, dan dal. Huruf zai menunjukkan za'adun lil ma'ad, atau bekal menuju akhirat, huruf ha menunjuk hidayah menuju agama, dan huruf dal menunjuk dawa'am ala ta'ah, atau konsis melakukan ketaatan. Bekal menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah menuju agama adalah bimbingan agar berada pada jalan agama Islam. Langgeng berada pada ketaatan adalah senantiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Nasihat tentang makna yang dikandung oleh 3 huruf dari kata zuhud. Di tempat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, huruf zai menunjukkan meninggalkan zimah atau perhiasan, huruf ha menunjukkan meninggalkan hawa, dan huruf dal menunjukkan meninggalkan dunia. Dunia di sini mencakup pujian orang, berfoya-foya, dan glamor dalam berpakaian. Nasihat tentang 3 sampul agama. Dari Hamid Al-Laghof, bahwa kepadanya dimohon wasiat oleh seseorang, lalu dia berpesan, kamu harus menjadikan sampul untuk agamamu seperti sampul mushaf. Kemudian ditanyakan juga, apakah sampul agama itu? Beliau menjawab, tidak berbicara kecuali dalam pembicaraan penting, meninggalkan dunia selain apa-apa yang diperlukan, dan tidak bergaul dengan agama manusia, selain dalam pergaulan yang penting. Syariat itu disebut pula agama, yang fungsinya sebagai aturan yang harus ditaati. Dalam fungsinya yang lain, syariat disebut juga millah, yaitu sebagai kumpulan peraturan. Juga dalam fungsinya sebagai dasar dan sumber pegangan hukum, maka syariat disebut madhab. Dalam hubungannya dengan tidak berbicara kecuali pembicaraan yang penting, Sulaiman atau Luqman alaihi salam berkata, apabila berbicara tentang kebaikan itu bagus seperti perak, maka diam dari membicarakan kejelekan itu pun bagus seperti emas. Dalam hubungannya dengan meninggalkan bergaul kecuali yang harus dipergauli, yaitu pergaulan-pergaulan yang jika ditinggalkan, maka tujuan agama tidak dapat tercapai. Manusia terbagi menjadi 4 bagian, sebagaimana yang pernah diterangkan oleh Said Abdul Qadir Al-Jailani. Manusia yang tidak mempunyai ucapan dan hati, suka berbuat maksiat, dan menipu serta bodoh. Berhati-hatilah terhadap mereka dan janganlah berada di dalamnya, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksa. Manusia yang mempunyai lisan, namun tidak mempunyai hati. Dia berbicara tentang hikmah atau ilmu, namun tidak mengamalkannya, mengajak manusia kepada Allah, namun dia lari darinya. Jauhi mereka, agar kamu tidak terpikat dengan kelezatan lisannya, sehingga kamu tidak terbakar oleh maksiat-maksiatnya dan tidak akan terbunuh oleh bau busuk hatinya. Manusia yang mempunyai hati, namun tidak mempunyai ucapan. Mereka adalah orang mukmin yang ditutupi oleh Allah dari makhluknya, diperlihatkan aib-aib dirinya, disinari hatinya, diberitahukan kepadanya bahaya-bahaya bergaul dengan sesama manusia dan kesialan ucapan mereka. Mereka tergolong orang yang menjadi wali Allah, kekasih Allah, yang dipelihara dalam tirai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki segala kebaikan. Maka bergaullah dan layanilah dia, niscaya kamu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang belajar, mengajar, dan mengamalkan ilmunya, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya. Allah menitipkan ilmu-ilmu asing kepadanya, dan dia melapangkan dadanya untuk menerima ilmu-ilmu. Maka, kamu harus takut menyalahi, menjauhi, dan meninggalkan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya Hamid Al-Laghof mengemukakan, pangkal zuhud adalah menjauhi larangan Allah, yang kecil maupun besar, menunaikan seluruh kefarduan Allah, yang ringan maupun yang berat, dan meninggalkan dunia yang berada di tangan pecintanya, baik sedikit maupun dalam jumlah besar. Salah satu pangkal zuhud adalah menjauhi larangan Allah, baik kecil maupun besar, sebab orang yang tidak wirai tidak sah berbuat zuhud. Pangkalnya lagi,
yaitu menunaikan seluruh kefarduan, karena orang yang tidak tobat, tidak sah baginya untuk kembali pada fitrahnya. Tobat adalah menunaikan seluruh hak Allah, dan melakukan inabah, atau kembali. Inabah adalah menyingkirkan diri dari kegelapan-kegelapan subhat, atau sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Pangkal zuhud ketiga adalah meninggalkan dunia, baik sedikit maupun banyak. Karena orang yang tidak bersikap qanaah tidak sah berbuat tawakal, dan orang yang tidak tawakal itu tidak sah berbuat taslim. Tawakal adalah percaya dengan penuh mantap terhadap segala yang di sisi Allah, serta sama sekali tidak mengharapkan apapun di tangan manusia. Taslim adalah taat dan tunduk terhadap perintah Allah, serta menghindar dari perbuatan berpaling menuju hal-hal yang tidak sepatutnya. Nasihat tentang manusia untuk 3 komponen. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu 3/3, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk cacing. Adapun yang untuk Allah adalah rohnya, yang untuk dirinya adalah amalnya, dan yang untuk cacing adalah jasadnya." Salah satu wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dia mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3, yaitu roh, perbuatan, dan jasad. Roh akan kembali kepada Allah, perbuatannya akan bermanfaat untuk dirinya, atau akan mudorot atas dirinya sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan, dan jasad akan dimakan oleh cacing, jika ia telah mati. Nasihat tentang 3 faktor penambah kekuatan hafalan. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, 3 hal dapat menambah kekuatan hafalan dan menghilangkan lendir dahak, yaitu bersiwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Lendir dahak adalah salah satu dari 4 macam unsur temperamen yang membentuk watak manusia, yaitu lendir dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Nasihat tentang 3 benteng dari serangan setan. Ka'ab Al-Ahbar berkata, benteng kaum mukminin dari godaan setan ada 3, yaitu masjid, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Masjid menjadi benteng, sebab di situ terdapat para malaikat dan orang-orang yang beribadah. Zikrullah atau menyebut asma Allah juga menjadi benteng pertahanan, terutama dengan membaca hauqalah. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Membaca Al-Quran juga benteng, terutama membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255, sebagaimana yang telah nyata mujarab. Ka'ab Al-Ahbar masuk Islam di masa pemerintahan sahabat Umar. Dia adalah seorang ulama tempat mengadu orang Yahudi yang beragama Islam. Nasihat tentang 3 gudang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segolongan hukama berkata, 3 hal 2 simpanan Allah Ta'ala, yaitu kefakiran, sakit, dan sabar. Menurut sebagian hukama, ada 3 gudang, yakni sesuatu yang disimpan oleh Allah, yang tidak akan diberikannya selain kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu kepada orang fakir atau tidak punya. Sakit, yaitu penyakit yang menimpa pada badan, sehingga dirasakan tidak enak olehnya. Sabar, yaitu tidak mengeluh ketika ditimpa, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Mengeluh kepada Allah dengan cara berdoa, tidak mengatakan bahwa dirinya itu tidak ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya. Seorang hamba sahaya harus ridho dengan ketentuan tuannya, sebagaimana tercantum di dalam kitab At-Ta'rifat, karangan Said Ali Al-Juriyani. Nasihat tentang hari, bulan, dan amal yang baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada waktu ditanyakan kepadanya, hari apakah yang baik, bulan apakah yang terbaik, dan amal apakah yang terbaik? Beliau menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, dan amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Hari Jumat menjadi hari baik, sebab itulah disebut hari pemuka segala hari, yang oleh Allah dianugerahkan kepada umat Muhammad. Ramadan adalah bulan yang paling baik, karena pada bulan itulah pertama kali Al-Quran diturunkan, juga di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, dalam bulan itu pula puasa diwajibkan, dan pada bulan itu pahala ibadah sunnah sama dengan pahala ibadah fardu. Abu Bakar Al-Warraq berkata, Rajab adalah bulan musim tanam, Syaban adalah musim mengairi, dan Ramadan adalah musim mengetam hasilnya. Sholat fardu menjadi amal terbaik, karena sholat adalah pintu amal soleh. Jika pintu sholat terbuka, maka terbuka pula pintu amal-amal soleh lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat pada hari Jumat. Kemudian 3 hari berikutnya,
Berita tentang pertanyaan dan jawaban Ibnu Abbas tersebut sampai kepada Ali bin Abi Thalib, dan beliau berkata, jika semua ulama, hukama, dan fukaha, dari barat sampai timur, dan semuanya ditanya tentang hal itu, maka mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama dengannya. Hanya saja aku akan menjawab. Sesungguhnya sebaik-baik amal adalah amalmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik bulan adalah bulan di mana kamu bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Dan hari paling baik adalah hari di mana engkau meninggal dunia dengan membawa iman kepada Allah. Taubatan nasuha, menurut Ibnu Abbas adalah tobat yang berada pada cara hati menyesali dosa, lisan memohon ampunan mengakhiri perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa lagi. Pendapat lain mengatakan, tobat nasuha adalah tidak meninggalkan bekas maksiat atas amalnya, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Pendapat yang lain lagi mengatakan, tobat yang membawa kebahagiaan pelakunya di dunia dan akhirat. Seorang penyair mengatakan dalam Bahar Basit, atau sebuah istilah notasi Arab. Tidakkah kamu tahu bagaimana siang dan malam menguji kita, tapi kita bermain-main melulu, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Janganlah kamu terperdaya pada dunia dan segala isinya, karena tanah air dunia bukan tanah air yang sebenarnya. Dan berbuatlah untuk dirimu selagi belum datang kematian, jangan sampai kamu tertipu oleh banyak sahabat dan teman. Kemudian berikut ini beberapa syair Imam Al-Ghazali dalam Bahar Wafir. Adakah engkau ingin banyak harta dan didengarkan omongmu dalam forum bicara, juga beroleh cinta yang menyejukkan hati dari setiap wanita dan kaum lelaki, dikaruniai kaya raya dan hidup bahagia juga berwibawa, dihormati, dan banyak harta. Engkau tumpas setiap bencana, dan tipu daya dari musuh dan penguasa. Maka bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, boleh pada malam atau siang hari, niscaya dengan itu akan memudahkan setiap kesulitan, maka biasakan ucapan itu. Jangan engkau tinggal dan jangan lalai, karena dengan itu engkau akan menggapai derajat yang tinggi. Nasihat tentang 3 tanda orang baik. Ada yang mengatakan, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, maka dia menjadikan hamba itu mengerti agama, menjadikan dia zuhud terhadap dunia, dan menjadikan dia menyadari aib-aib dirinya. Maksudnya, jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi manusia yang seutuhnya, yakni yang baik menurut Allah dan menurut sesama manusia, maka orang itu dikehendaki oleh Allah mengerti di dalam agama, dari mulai pokok sampai ke cabang-cabangnya. Hatinya dijadikan tenang, walau tidak ada rezeki yang ada padanya, dan orang itu dijadikan Allah mampu melihat aib-aib yang ada pada dirinya. Nasihat tentang 3 hal yang menyenangkan. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, di antara duniamu, ada 3 hal yang dititahkan menyenangkan kepadaku, yaitu bau harum, wanita, dan dibuat kesejukan mataku justru dalam sholat. 3 hal ini kalau ternyata berada pada Rasulullah SAW bukanlah semata-mata dunia, karena sesungguhnya setiap perkara yang disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dunia semata, seperti bekal untuk kekuatan, tempat tinggal dan pakaian yang diperlukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Halil Ar-Rasyidi dalam kitab Al-Majalisi Ar-Raikoh. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda tersebut, terdapat para sahabat sedang duduk mengerumuni beliau. Abu Bakar mengatakan, betul engkau wahai Rasulullah, di antara dunia ada 3 hal yang menyenangkan kami, yaitu melihat wajah Rasulullah, membelanjakan hartaku untuk Rasulullah, dan putriku menjadi istri Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berkata, betul engkau wahai Abu Bakar, di antara dunia ada 3 hal yang menyenangkan aku, yaitu amar makruf, nahi mungkar, dan pakaian yang usang. Selanjutnya Sayyidina Utsman berkata, betul engkau wahai Umar, di antara dunia ada 3 hal yang menyenangkan aku, yaitu memberi makan orang kelaparan sampai kenyang, memberi pakaian orang yang tidak berpakaian, dan membaca Al-Quran. Diriwayatkan, bahwa Utsman radhiyallahu anhu telah menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunnah malam hari. Lalu Sayyidina Ali berkata, betul engkau wahai Utsman, yang aku senangi dari dunia ada 3, yaitu melayani tamu, puasa pada waktu cuaca panas, dan mengangkat pedang terhadap musuh-musuh. Ketika mereka sedang berdialog mengenai hal tersebut, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah mengutusku ketika dia mendengar ucapan kamu sekalian. Dia memerintahkan kepadamu agar bertanya kepadaku tentang perkara yang aku senangi, andai kata aku menjadi penduduk bumi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, apakah yang kamu senangi andai kata kamu menjadi penduduk dunia?
Jibril menjawab, memberi petunjuk orang-orang yang sesat pada jalan yang lurus, ramah terhadap orang-orang yang mengembara, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusyuk kepadanya, serta menolong kerabat yang sengsara. Lebih lanjut, Jibril mengatakan, Tuhan pemilik keagungan mencintai 3 perkara dari hamba-hambanya, yaitu mengerahkan segala kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis ketika sedih karena telah melakukan maksiat, dan sabar ketika miskin. Nasihat tentang tersesat, melarat, dan terhina. Dari sebagian hukama, barang siapa berpegang teguh pada akalnya, niscaya dia sesat. Barang siapa mencari kecukupan melalui harta bendanya, niscaya dia akan melarat. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dan makhluk, niscaya dia hina. Berlindung pada akal itu sesat, jika tidak dibarengi berpegang kepada Allah, dan mohon bimbingannya menuju kebenaran. Merasa cukup dengan hartanya saja akan melarat, jika tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang memberi kecukupan adalah Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa merasa cukup dengan Allah, maka dia akan memberinya kekayaan. Kemudian barang siapa yang mengandalkan kekuatan makhluk, maka dia menjadi hina di hadapan Allah. Nasihat tentang 3 macam buah makrifat. Dari sebagian hukama, buah makrifat atau mengenali Allah ada 3, yaitu malu terhadap Allah, cinta kepada Allah, dan rindu dengannya. Hukama ialah orang-orang yang ucapan dan pekerjaannya sesuai dengan sunnah. Buah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 perkara, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak melakukan maksiat kepadanya, mencintai segala sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu pahala serta ridhonya, dan rindu kepada Allah karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbekas dalam hatinya. Nasihat tentang cinta, iffah, dan pangkal keyakinan. Nabi Muhammad SAW bersabda, cinta kepada Allah itu adalah asas makrifat, iffah itu tanda yakin, sedang pangkal yakin adalah takwa dan rela dengan takdir Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya adalah asas makrifat. Sesungguhnya bagi orang sufi ada 3 derajat. Syariat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut para fuqaha, ialah hukum-hukum yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Thariqat, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disertai ilmu dan amal. Makrifat atau mengetahui, yaitu mengetahui perkara-perkara batin, yang merupakan buah dari syariat. Enggan atau iffah, yakni menahan diri dan meminta-minta kepada manusia, adalah berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dia yang memberi rezeki kepada semua makhluknya disertai keyakinan bahwa sesungguhnya rezeki itu tidak akan sampai kepadanya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok yakin adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hati merasa senang atau ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, baik yang pahit maupun yang manis. Nasihat tentang cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang dicinta Allah, cinta pada amal yang dilakukan karena cinta kepada Allah. Dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa cinta kepada Allah, maka cinta kepada orang yang dicintai Allah. Barang siapa cinta terhadap orang yang dicintai Allah, maka cinta perbuatan yang dilakukan karena cinta Allah. Barang siapa cinta terhadap perbuatan yang dilakukan karena cinta Allah, maka cinta melakukan perbuatan itu tanpa diketahui manusia. Al-Asqalani menukilkan, bahwa mahabbah atau cinta kepada Allah itu ada 2 macam. Mahabbah fardu, yaitu mahabbah yang mendorong dilakukannya perintah-perintah Allah, dan dijauhi larangan-larangannya. Mahabbah sunnah, yaitu mahabbah yang mendorong dibiasakannya melakukan ibadah sunnah, dan dijauhinya hal-hal yang subhat. As-Siddiq mengatakan, barang siapa telah merasakan mahabbah Allah yang murni, maka apa yang dia rasakan itu dapat melupakannya dari keinginan dunia, dan membuatnya merasa asing dari seluruh manusia. Nasihat tentang 3 faktor cinta yang sebenarnya, tamak, taat, dan janaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebenaran cinta berada pada 3 hal, memilih ucapan kekasih ketimbang ucapan orang lain, memilih duduk bersama kekasih ketimbang bersama orang lain, dan memilih kerelaan kekasih ketimbang kerelaan orang lain. Yahya bin Muadz berkata, sekecil apapun cintaku kepada Allah itu lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun. Nasihat tentang tamak, taat dan janaah. Dari Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu. Ada tertulis dalam Taurat,
Orang yang tamak adalah melarat, walaupun memiliki dunia. Orang yang taat kepada Allah adalah disenangi, walaupun dia seorang hamba sahaya, dan orang yang qanaah adalah kaya, walaupun kelaparan. Orang yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkannya, adalah orang yang kehilangan segala sesuatu yang diperlukannya, walaupun dia memiliki semua yang berada di antara langit dan bumi. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang disegani manusia, walaupun dia seorang hamba sahaya. Orang yang qanaah, yaitu orang yang tentram hatinya, puas dengan segala sesuatu yang dimilikinya, serta ridho atas bagiannya yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang kaya, walaupun dia orang yang lapar. Ada seorang tawanan perempuan lari dari daerah orang-orang kafir. Dia berjalan menempuh jarak 200 pos, dalam keadaan tidak makan suatu makanan pun. Dia ditanya oleh seseorang, "Bagaimana kamu kuat berjalan tanpa makan?" Dia menjawab, "Apabila aku lapar, aku membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu aku merasa kenyang." Nasihat tentang orang yang makrifat, benci dunia, dan tidak punya musuh. Dari sebagian hukama radhiyallahu anhu. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka tidak ada suatu kenikmatan baginya bersama makhluk. Barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada suatu kecintaan baginya mengenai dunia. Dan barang siapa yang mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan didatangi musuh. Orang yang makrifat kepada Allah itu tidak merasakan kelezatan bersama makhluk, sebab ia tidak akan senang kepada selain Allah. Orang yang mengenali dunia itu tidak akan senang padanya, sebab ia akan memilih kebahagiaan abadi di akhirat. Dan orang-orang yang mengenali keadilan Allah tidak akan didatangi lawan, sebab ia tidak pernah menimbulkan percekcokan. Sebagaimana Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang mengetahui Allah, maka Allah mencintainya, dan barang siapa yang mengetahui dunia, maka ia membenci dunia itu." Selain itu Imam Syafi'i juga mengatakan dalam puisinya, "Tiada lain, dunia itu bangkai yang membusuk di atasnya terdapat anjing-anjing yang ingin memperolehnya. Bila kamu menjauhinya, niscaya kamu selamat dari ahlinya, jika kamu menariknya, niscaya kamu disenangi anjing-anjingnya." Nasihat tentang takut, suka, dan jinak. Dari Zinnun al-Misri. Setiap orang yang takut akan lari, setiap orang yang suka akan mencari, dan setiap orang yang jinak dengan Allah akan merasa asing dengan makhluk. Orang yang takut akan lari, maksudnya menjauh dari yang ditakutinya itu. Maka, orang yang takut siksa, hendaknya berbuat kebajikan agar terjauh dari siksa itu. Orang yang suka akan mendekati, maksudnya mencari sesuatu yang disukainya itu. Maka, orang yang suka surga, hendaklah melakukan kebajikan agar dapat memperolehnya. Orang yang jinak terhadap Allah akan merasa asing bersama sesama manusia. Dalam naskah lain justru disebutkan, merasa asing bersama dirinya sendiri. Zinnun adalah Abdul Faid, si Sauban bin Ibrahim. Pendapat lain mengatakan Al-Faid bin Ibrahim. Ibrahim ini adalah seorang yang berbangsa Sudan atau Nubi. Zin adalah orang satu-satunya kala itu, baik ilmu, waro, tingkah laku maupun adabnya. Zinnun yang berbadan kurus, berkulit agak kemerahan, dan berjenggot yang tidak memutih itu, wafat tahun 245 Hijriah. Nasihat tentang 3 ciri orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zinnun al-Misri berkata, "Orang yang makrifat kepada Allah adalah yang jiwanya tertambat kepada Allah, hatinya melihat dan amalnya banyak semata-mata karena Allah." Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia terikat oleh kecintaan kepadanya, hatinya dihiasi dengan mura'ayabah, atau merasa dekat dengan Allah, dan lahirnya dihiasi dengan muhasahah, atau mengoreksi diri sendiri, dan amalnya banyak semata-mata karena Allah. Nasihat tentang 3 ciri lain makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zinnun al-Misri berkata, "Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memenuhi janjinya, hatinya cerdas, dan amalnya bersih." Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya, hatinya cepat menerima nasihat yang baik, dan amalnya bertambah dari hari ke hari. Nasihat tentang pangkal kebajikan dunia dan akhirat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Pangkal setiap kebajikan di dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah. Kunci dunia adalah perut kenyang, sedangkan kunci akhirat adalah perut lapar." Rasa takut Allah dapat mengubah letak buku catatan perbuatan manusia, suatu ketika digeser ke kanan setelah berada di tangan kiri.
Pangkal segala kebaikan menurut Abu Sulaiman ada 3, yaitu takut kepada Allah, menjauhi keduniaan, dan mengejar pahala akhirat. Jadi, bagi hamba Allah ketika sehat harus merasa takut dan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rasa takut tersebut dapat mencegahnya dari perbuatan maksiat. Sedangkan harapannya kepada Allah, dapat membangkitkan semangat untuk mengerjakan amal soleh. Ibadah orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama, karena dalam dirinya terdapat rasa cintanya kepada Allah, melebihi orang yang takut. Seorang raja akan membedakan antara seorang pelayan yang melayaninya karena takut akan siksanya, seorang yang melayani karena mengharapkan kebaikan hatinya, dan pelayan yang melayaninya tanpa mengharapkan sesuatu pun. Perkara-perkara dunia akan terbuka sebab adanya kenyang, sedangkan perkara-perkara akhirat akan terbuka sebab adanya lapar. Nasihat tentang ibadah adalah kesempatan kerja. Ada yang mengatakan, ibadah adalah kesempatan kerja, kiosnya menyepi diri, dan modalnya adalah takwa. Menyepi diri, yaitu konsentrasi di kesepian untuk dapat dengan tenang hatinya berhadapan langsung dengan Allah. Modal ibadah yaitu takwa, ini berarti tanpa takwa, maka ibadah tidak akan membawa untung besar. Takwa di sini adalah dalam arti menjaga diri agar tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan siksa, baik sesuatu itu berwujud perbuatan maupun meninggalkan perbuatan. Nasihat tentang 3 hal yang harus dijauhi orang mukmin. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, agar Anda termasuk kaum mukmin, cegahlah 3 sikap dengan 3 cara. Cegahlah sikap sombong dengan tawaduk, cegahlah sikap rakus dengan qanaah, dan cegahlah sikap dengki dengan nasihat. Manusia harus menolak 3 perkara yang dicela dengan 3 perkara yang dipuji, agar tersifati oleh hakikat iman yang sebenarnya seperti orang-orang mukmin. Sombong ialah memandang dirinya sendiri dengan pandangan mulia, dan memandang orang lain dengan pandangan rendah. Kebalikan sombong adalah tawaduk. Sombong terjadi akibat kedudukan, sedangkan ujub terjadi akibat keutamaan. Rakus adalah merasa tidak puas dengan apa adanya. Sedangkan qanaah adalah ridho atas segala yang ada. Dengki atau hasud adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang didengkinya, agar berpindah pada dirinya. Nasihat yaitu mendorong berbuat kebaikan dan melarang berbuat kerusakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, iman dan dengki tidak akan dapat bersatu di dalam rongga seorang hamba. Maksudnya iman dalam hadis tersebut adalah iman kepada takdir Allah. Muawiyah berkata, aku mampu untuk menjadikan semua orang ridho kepadaku, kecuali orang yang dengki terhadap nikmatku. Sesungguhnya orang yang dengki masih belum merasa puas, kecuali jika nikmat itu hilang dariku. Sebagaimana seorang penyair menyatakan dari Bahar Tawil. Setiap orang dapat kubuat puas, tetapi orang dengki kepadaku sulitlah membuat ia puas, dan berat mencapai kepuasan itu. Bagaimana seseorang dapat membuat puas orang yang dengki terhadap nikmatnya, jika si dengki itu sendiri memang tak pernah puas sebelum nikmat itu hilang dari pemiliknya? Demikianlah nasihat-nasihat penuh hikmah yang terkandung dalam kitab Nashihul Ibad. Semoga nasihat-nasihat beliau dapat menjadi penuntun bagi kita, agar kita selamat dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.